Edi, melihat begitu kondisi yang terjadi saat ini, apa kiranya penyebab utama hambatan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat saat ini? Silakan dengan jawaban Anda, Pak Edi. Ya, pertama udang itu food sebenarnya. Jadi regulasinya, persyaratannya sangat cukup ketat ya, karena ada food safety, ada pengamanan pangan, kemudian ada perlindungan konsumen. Jadi memang ketat kalau masalah pangan udang ini, apalagi ke Amerika ya. Mereka untuk melindungi konsumen tapi kalau pelindungan produsen saya pikir hanya bisa mereka melalui anti dumping ataupun CVD ini. Karena tarifnya sendiri kita mendapatkan preferensi GSP 0% sebenarnya. Jadi nggak ada perlindungan tarif untuk melindungi produsen dalam negeri sebenarnya ya. Artinya kita dikasih GSP, tapi satu-satunya jalan mereka masuk melalui anti dumping atau kita sebut remedy lah, unfair trade practices. Nah ini yang sedang mereka lakukan. Artinya ada kepentingan lain di balik penjagalan yang disebutkan ini. Gitu Pak, makasih. Edi, kami mengamati secara informasi begitu di mana pemerintah Indonesia juga melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah Amerika Serikat atau melakukan negosiasi di sana. Bisa disampaikan kepada kami juga Pak Edi terkait update-nya hingga saat ini seperti apa terkait negosiasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Oh oke. Memang kemarin itu bulan Agustus ya 19 sampai 22 ya kita ke Amerika. Sebenarnya ada hal-hal yang kita minta klarifikasi daripada keputusan sementara anti dumping ya. Kalau CPD-nya sudah lebih dulu tanggal Maret 25 Maret sudah duluan. Bahkan alhamdulillah kita diminimis, artinya tidak dugaan 15 tuduhan subsidi itu ternyata tidak terbukti untuk Indonesia ya. 6 subsidi yang diduga diberikan oleh KKP dan 9 oleh di luar KKP. Itu sebenarnya tidak terbukti secara substansial sehingga diminimis. Tapi kalau ketika bulan Mei, 23 Mei kita mendapatkan keputusan sementara, itu kita dikenakan 2. Nah, karena respondennya cuma 2 artinya apa namanya itu mandatory respondennya cuma 2, satu BMS, satu lagi FYF First Marine Seafood 2. Nah ini dikenakan 1,0, satu lagi 6,3. Nah di sini yang anehnya kita minta penjelasan pada waktu ke Washington kenapa bisa terjadi, karena kalau biasanya kalau others itu adalah tempat yang non korporatif, artinya eksportir yang tidak mau bekerja sama dari otoritas anti dumpingnya ya, misalnya USDOC ya, dikirimkan kuesioner nggak dijawab, itu tempatnya di others biasanya. Tapi sekarang ini kenapa dimasukkan semua selain BMS, artinya yang 0%, yang lainnya dimasukkan ke 6,3 sehingga berat. Artinya semua packers atau semua eksportir udang kita kena yang 6,3. Ini yang kita protes. Satu ini artinya berdasarkan artikel 6 WTO ya mengenai implementation of anti dumping, itu harusnya harus dibuatkan namanya equilibrium margin. Artinya dari 0 sama 6,3 ya dibagi 2 atau dibagi berapa tergantung eksportirnya, itulah margin yang untuk others, yang untuk yang lain-lain. Nah ini yang kita protes, satu kenapa ini. Yang kedua yang kita protes adalah ketika dia artinya 2 perusahaan yang menjadi mandatori ini dia tidak ada produksi di dalam negeri, sehingga untuk menentukan normal value itu adalah harga dalam negeri sebenarnya. Dia buat ada 2 sebenarnya, constructed value, nilai yang dikonstruksikan atau nilai ekspor ke negara ketiga. Tapi dua-dua perusahaan ini tidak ada ekspor ke negara lain kecuali ke Amerika, sehingga dia buatkan constructed value. Nah problemnya adalah yang kita protes itu adalah ketika dia membuat sampel angka financial statement itu dari satu perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan udang, dia adalah perusahaan pakan. Itu yang dia buat satu. Yang kedua adalah dia tidak melakukan weighted average untuk menentukan financial statement. Dia membuatkan single average. Ini yang kita protesnya yang kedua. Yang ketiga yang kita minta penjelasan ketika ke Washington lalu adalah bahwa bebannya lebih berat, karena biasanya kalau setelah preliminary determination itu adalah mereka mengeluarkan provisional duty.
Artinya duty sementara, tapi ini dibuatkan lagi namanya cash deposit. Artinya sebelum udang itu berangkat ke Amerika sudah dikenakan margin dumping, dikenakan biaya baru melakukan cash deposit sebesar 6,3% bagi yang bukan BMS ya. Seluruhnya lah artinya. Ini yang kita bayar. Sedangkan ketika masuk ke Amerika mereka harus bayar lagi provisional duty-nya 6,3%. Artinya terjadi double counting, double payments. Nah ini yang kita bayar. Tapi ketika kita diskusi sama asisten Secretary of Commerce, dia bilang dia agak bingung juga. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi gitu ya. Karena ini adalah hanya sekarang udah berubah jadinya cash deposit, tidak ada lagi provisional duty, tapi di lapangan perusahaan-perusahaan kita mengalami membayar double payments. Nah ini yang kita protes. Akhirnya dia akan berjanji akan menyelidiki kembali dan kemudian mengenai penurunan margin kita juga minta supaya marginnya lebih rendah, lebih turunkan lah. Karena kita pergi dengan dua tujuan sebenarnya Pak. Pertama adalah kita high call kita, artinya high call yang dimintakan Pak Menteri kasus ini harus gugur. Untuk menggugurkan ini adanya di USITC karena dialah adalah institusi yang menangani mengenai ada tidaknya kerugian bagi Amerika, bagi udang Amerika. Nah, ada 3 kasus yang di sini yang kita pergi itu. Satu adalah yang mengakukan petitioner ini tidak punya legal standing, tidak bisa mewakili seluruh industri udang Amerika. Karena kita pergi juga ke National Shrimp Institute. Yang kedua adalah the like product. Udang kita sama udang di selatan itu beda. Dia lebih merah. Udang kita adalah udang Paname, udang beku Paname. Ini the like product. Artinya ada 8 indikator kalau menurut WTO itu tidak in all respect, tidak sama. Tidak bisa dikatakan udang kita sama, bersaing sama udang dia. Yang ketiga adalah causality. Kalaupun ada kerugian, apakah ini disebabkan oleh ekspor Indonesia? Karena share kita ya relatif kita nomor 3. Artinya pertama India, yang kedua Ekuador, yang ketiga baru kita. Ya kan artinya. Nah ini apakah ada kerugian lain yang bukan karena dumping? Itu Pak tadi yang kita pergi ke sana. Terima kasih.